Kompas TV, independen, terpercaya. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Hendra Bakti kembali lagi hadir menyapa Anda dalam Sapa Sulsel di edisi hari ini. Tentunya berharap semuanya sudah beraktivitas atau lagi bersiap-siap maupun mungkin sedang tertidur. Ayo bangun dari tidur Anda, siap menghadapi hari ini dan mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang manis untuk Anda semuanya. Nah, saudara, perbincangan yang inspiratif akan tetap kami hadirkan di Sapa Sulsel setiap harinya. Kali ini adalah jika Anda mungkin saat ini menghadapi momen-momen indah, momen-momen manis untuk ya seperti misalnya sekarang kan lagi musim wisuda ini ya. Bagi Anda yang ingin memberikan kado manis bagi rekan, sahabat atau keluarga, ada satu cara nih. Nah, ini dia souvenir cantik untuk momen manis, bisa Anda salah satu referensi yang bisa Anda pilih untuk memberikannya kepada rekan, keluarga, maupun siapapun ya. Ini adalah souvenir yang bisa jadi pilihan Anda. Ini katanya sih seni dalam menggulung kertas. Kalau gitu langsung aja kita perkenalkan owner dari yang memiliki usaha ini, yaitu Fadila Asisa. Selamat pagi Fadila. Selamat pagi Pak. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Selamat datang di Kompas TV Makassar. Oke. Seni menggulung kertas. Iya benar. Jadi penyebutannya seni menggulung kertas ini paper quilling. Iya. Oke, paper quilling. Nah, Fadila Asisa, bisa dijelaskan apa itu sebenarnya paper quilling? Sejak kapan sebenarnya mulai terkenal di Indonesia? Kalau terkenal di Indonesia saya kurang tahu. Kebetulan saya lihatnya itu di sebuah acara waktu itu di Jakarta. Jadi kebetulan ada workshop, tertarik begitu, mencari tahu tentang si paper quilling ini. Jadi pas selesai wisuda kebetulan saya yang belum ada kerjaan, mengisi kekosongan. Sambil buat-buat gitu, ternyata ada yang banyak yang tertarik. Buat kenapa nggak dijual gitu. Oke, jadi pertama kali melihat ini di tahun kapan? 2016. Tapi baru terrealisasikannya 2017. Baru benar-benar dijual. Oke. Jadi pertama hanya sekedar melihat, kemudian mencoba, dan hasilnya lumayan. Nah, ini bisa dijelaskan sebenarnya untuk satu souvenir ini terdiri apa saja? Dia cuman kertas, betul-betul kertas berwarna HVS, dan digunakan dengan teknik menglem. Digunakan dengan teknik menglem, dengan menggulung kertasnya. Oke. Di sini ada beberapa souvenir, tapi kita ingin memperlihatkan contohnya melalui insert berikut ini. Ada beberapa contoh karya yang telah dibuat oleh Fadila Asisa. Nah, kita lihat contohnya yang pastinya ini juga buatan sendiri ya? Iya, benar. Oke, ini dia. Ini atas nama Indridian. Ini pasti hadiah pada saat wisuda ya? Iya. Oke, ini warna apa? Menggunakan warna hijau dicampur dengan gradasi sih, itu yang hijau. Yang ini tadi ungu. Iya. Oke. Awal mula idenya muncul ini bagaimana sih ceritanya? Kemudian untuk format setiap dalam bingkai ini apakah keseluruhannya seperti ini atau bervariasi? Kebetulan bervariasi dan kebetulan dibantu sama customer sendiri. Jadi kadang customer yang ngasih ide, yang Kak aku maunya gini-gini, boleh nggak, bisa nggak? Nah, kalau kita menyanggupin ya dilanjut gitu. Oke, biasanya customer yang sudah mesan itu biasanya untuk apa? Apakah semuanya dalam rangka momen wisuda atau ada juga yang lain? Enggak, jadi kebetulan ada beberapa yang seperti yang ini, yang baby bio. Oh, ini? Iya. Yang baby bio untuk anak kelahiran. Terus ada juga yang untuk wedding. Ya sekitar itu. Atau anniversary buat ininya. Oke, kalau Fadila sendiri membuat karya ini berapa orang sendiri saja? Sendiri. Tapi kebetulan kadang dibantu kalau benar-benar menumpuk. Iya. Ini lagi banyak pesanan nih katanya ya? Ceritanya kalau lagi musim wisuda. Musim wisuda, oke. Itu dalam satu karya seperti ini misalnya, itu membutuhkan waktu berapa lama untuk bisa jadi seperti ini?
Kalau ngasih waktu ke customernya itu biasanya 3 hari. 3 hari. Iya, tapi kalau pengerjaannya sendiri bisa sehari. Oh, bisa sehari. Bisa sehari, Oke. tapi bener-bener sehari. Oke. Apakah ini juga by request begitu ya? Formatnya apakah semuanya tergantung kemauan customer ataukah ada format yang diberikan kemudian customer tinggal milih? Oh, jadi beberapa ada format yang udah dibuat sebelumnya, tapi kalau customer misal mau nambahin sesuatu, jadi bisa nggak gitu, Oke. diiakan nggak, bang, bisa nggak, oh ini nggak bisa, gini. Oh, jadi oke, jadi tetap kembali ke kembali saya, ya. iya. Bisa didiskusikan Iya, ya, didiskusikan. dibicarakan Iya, baik-baik benar. ya dengan customer ya. Oke, bisa dijelaskan nggak mulai dari awal pembuatan sampai selesai itu rinciannya seperti apa? Gimana cara buatnya nih? Oh, jadi pertama itu saya ngecetak bentuk tulisan yang kayak alfabetnya itu, ngeprint dulu. Oh, Terus di-print, iya, oke. terus ditempel di kertas berwarna dengan cara terbalik. Oke. Jadi digunting, habis itu dilem sekitar kertasnya. Terus Berarti disusun. ini membutuhkan apa ya, konsentrasi Iya, ya, konsentrasi ya, karena begitu detail begitu. Iya. Apalagi kalau yang kecil begini kayaknya lebih sulit daripada yang besar-besar kan? Iya. Oke, menarik ya. Kalau menurut Anda setelah menjalankan bisnis ini dari 2017, sejauh ini prospeknya gimana? Ya, alhamdulillah bisa nambah-nambah duit Oke. jajan lah. Karena kalau saya lihat ini masih jarang ya di Makassar ya. Atau Iya. ini yang pertama? Mungkin ada sih beberapa, cuman nggak terlalu ini mungkin, Oke. nggak terlalu diseriusin sama ini. Oh, Soalnya oke. sering lihat hashtag begitu-gitu kan, paper keliling Makassar, sering lihat-lihat punya orang juga. Masih kurang sih emang. Kalau bingkainya sendiri, apakah semuanya ukuran bingkainya seperti ini? Boleh kita lihat contoh yang lain ya. Apakah semuanya bingkainya seperti ini, ataukah bisa lebih besar lagi atau lebih kecil lagi? Untuk sekarang saya masih menyediakan dalam ukuran ini, soalnya keterbatasan bahan. Kalau misalnya yang gede kan rata-rata kan orang pesannya pasti yang sedang-sedang aja gitu. Oke. Kalau yang besar kayaknya kurang ini, materialnya lagi harus disiapkan, dan kayaknya kalau 1 orang 2 orang doang yang pesan. Sebenarnya rata-rata ukuran segitu. Baik, jadi kalau bisa kita lihat lagi, sebenarnya bahannya tidak terlalu susah ya untuk didapatkan, karena kertas, kemudian lem, pasti ngeprint juga nih ya, ngeprint, lem, bingkai, kemudian apa lagi nih? Untuk hiasannya saya pakai puncher, kayak pembolong kertas tapi dengan hiasan bunga-bunga gitu. Oke. Nah, ini kalau lebih detail nih bisa dilihat ya. Jadi dia kayak 3 dimensi begitu ya. Iya. Nah, 3 dimensi tidak rata kayak gitu. Jadi dari samping juga kelihatannya manis begitu ya. Oke, menarik sekali. Kalau ini sarjana hukum, ini juga sarjana teknik ya. Oke, menarik sekali. Lalu yang menjadi pertanyaan begitu ya, untuk seseorang yang ingin memesan ini, kira-kira membutuhkan duit berapa untuk bisa mendapatkan souvenir seperti ini? Tapi setelah jeda kita akan bahas. Nanti owner dari Paper Quilling juga nanti akan membahasnya setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sapa Semua. Jika dalam minggu ini ada di antara rekan dan keluarga Anda yang baru saja menikah atau rencana menikah, kemudian mungkin ada keluarga Anda yang baru
melahirkan, atau ada keluarga Anda yang wisuda, atau ada keluarga Anda yang memiliki momen-momen penting. Nah, salah satu referensinya Anda bisa memberikan kado cantik seperti ini di momen manis mereka ya. Oke, kita kembali lagi kepada Fadila Asisa, owner dari Paper Quilling ya. Nah, Asisa, untuk satu begini, ini kan tadi terdiri tergantung requestan dari customer begitu ya. Ada kalau di sini acara wisuda ini di dalamnya ada tanggal wisudanya, kemudian ada foto dari yang wisuda dan yang lainnya kayak gitu. Nah, untuk satu karya seperti ini berapa harganya? Oh, kalau range-nya kita mulai dari 150.000. Tapi kalau yang kotak begini yang rada ribet itu, kita kasih patokannya 175. Jadi kisaran 150 sampai 200 gitu ya. Kalau misalnya 175 itu yang paling tinggi atau masih ada lagi? Masih bisa yang lebih tinggi. Misal namanya kepanjangan bener. Yang kalau kayak begini kan, ini kan masih lumayan singkat. Kalau dia namanya lebih, misal 5 kata begitu, 5 nama, bisa lebih. Bisa lebih ya. Jadi request. Kalau angka 150 sampai 175 cukup terjangkau dengan karya seperti ini begitu ya. Karena ini ketika Anda membelinya, maka dipajang di dinding itu bisa bertahan sampai seumur hidup. Jadi 150.000 itu bertahan untuk seumur hidup ya. Oke. Baik. Nah, menarik sekali. Begitu kalau dibandingkan dengan souvenir lain begitu, ini termasuk dibilang terbaru begitu ya, modern. Itu tuh gimana tuh kalau melihat dengan perkembangan souvenir sekarang di Makassar? Apakah memang rata-rata para pelaku bisnis juga sudah menyasar bisnis-bisnis seperti ini kalau menurut Anda sebagai owner dari Paper Quilling? Kalau menurut saya sih masih kurang ya. Masih kurang? Iya, masih kurang. Soalnya rata-rata yang kebanyakan itu kayak foto-foto gitu aja. Foto sudah. Iya, sama namanya. Kurang ini. Oke. Jadi kalau saat ini kan lagi musim wisuda. Terakhir nih udah berapa yang pesan dalam satu hari bisa menyelesaikan berapa karya nih? Satu hari bisa 3, tapi benar-benar satu hari full. Satu hari full. Satu hari full. Oke. Yang kerja ini. Pernah nggak punya pengalaman mengerjakan satu hari full 3? Ada? Ada. Lebih dari 3? Belum pernah? Belum pernah ya? Sudah dibatasi, sudah ngatur waktunya. Nah, sebaiknya itu customer kepesannya berapa hari sebelum ingin mengambil loh gitu ya, sebelum sudah ditargetkan jadi itu sebaiknya dipesan berapa hari? H-3 sih. Iya, biar bisa ngatur waktunya. Misalnya kalau ada orderan lain kan kita masih bisa ngerjain yang ini dulu, diutamain. Ini jam yang waktunya paling mepet itu yang duluan misalnya. Oke. Menarik ya. Kita ingin tampilkan kembali bagi Anda yang baru menyaksikan Sapa Sulsel. Jadi ada referensi kado unik dan cantik untuk momen manis Anda. Ini dia. Seorang sarjana farmasi memesan ini. Kemudian ini momen-momen wisuda juga ya? Oke, wisuda juga. Ini juga wisuda seorang sarjana hukum. Nah, ini adalah Instagram dari Paper Quilling. Anda bisa mengunjunginya dan melihat karya-karyanya yang ada di sana. Ada nomor WA-nya juga. Ini juga menarik ya. Semuanya rata ini ya, 150 sampai 175 ya. Kalau ini panjang sekali ini namanya ya. Ini 175. Bisa lebih. Kalau warna ini tergantung requestan atau Anda yang menentukan? Request. Oh, di request. Dia mau warna apa? Gimana? Menarik ya. Iya. Kayak ini kasih kado ke itu guru hadiah. Oke, baik. Menarik sekali gitu ya, karena ini juga salah satu souvenir yang terbilang baru. Mungkin ada di antara pemirsa yang baru melihat ada jenis souvenir seperti ini saat ini gitu. Jadi jika Anda berminat, Anda bisa melihatnya dan mengunjungi Instagram dari Fadila. Silakan disampaikan di mana Instagramnya. Jadi bisa di follow di Siblings Hobbies, di Siblings Hobbies, di IG maupun di WA, kontaknya ada di IG-nya. Silakan di follow.
ada Instagram yang bernama Sibling Sobis. Ya, jadi Anda bisa mengunjungi Instagramnya dan memesan di sana. Ada nomor WA-nya juga di sana. Oke, sukses deh untuk usahanya. Mudah-mudahan usaha ini juga selain ownernya yang untung, customernya juga nih yang puas ya, karena sekali membeli juga bertahan seumur hidup dan momennya tetap terpampang di dinding begitu ya. Oke, terima kasih Fadila sudah hadir di Kompas TV Makassar. Itu dia tadi salah satu pelaku bisnis anak muda yang juga menjalankan bisnisnya di Kota Makassar. Ya, mudah-mudahan ini menginspirasi semua untuk bisa melihat peluang bisnis yang bisa diseriusi sehingga mendatangkan pundi-pundi rupiah.